Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lelan. Saya dari Universitas Sodek Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, NPM 1220378. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai perusahaan PD Sambu yang ditemani oleh Bapak Sambudi selaku manajemen produksi. Guys, ikutin saya. Jadi inilah tempat perusahaan dari PD Sambu sendiri. Ini tempatnya di Jalan Pelabuhan. Begini situasi dan kondisinya. Oke, kita masuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mendapatkan tugas mengenai observasi mata kuliah bisnis internasional mengenai perusahaan PD Sambu. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak selaku manajer produksi di PD Sambu. Kita mulai pertanyaannya, Pak. Jadi sejarah berdirinya PD Sambu itu boleh diceritakan nggak, Pak? Kapan tanggal berdirinya? Kalau tanggalnya saya nggak hafal, yang pasti tahunnya tahun 99. Dan awal berdirinya kita mulai produksi itu ikan teri ya. Kalau nggak salah ikan teri itu kita nggak jual ekspor sih, jual ke tangan kedua gitu. Nah, dengan makin banyaknya permintaan dari buyer di 2003 itu kita mulai produksi atau ekspansi, kita bikin produk yang sekarang pembekuan ikan intinya, yang bila mana produknya itu kita sudah siap ekspor dari pembelian sampai produksi sampai ekspor. Kalau boleh tahu sekarang ini PD Sambu itu udah berapa karyawannya, Pak? Kita dulu itu sempat 150-an, tapi kalau sekarang sisa 50% mungkin 50-an. Kalau untuk visi misi dari perusahaan PD Sambu itu bagaimana, Pak? Kalau visinya sih kita ingin menjadi istilahnya perusahaan perikanan terbaik lah, nggak usah muluk-muluk se-Indonesia lah, se-Cirebon aja itu udah bagus, iya kan? Jadi punya yang berkualitas atau segalanya, ya kan? Oh, untuk produk perusahaan dari PD Sambu ini apa aja ya? Kita mungkin kayak udang, kayak cumi, terus mungkin ikan, ya kan? Jadi kalau bahasa itunya ada shrimp, ada demersal, ada pelagis, ada squid mungkin. Kalau untuk strategi bisnis dari PD Sambu ini, di PD Sambu ini menerapkan bisnis strategi yang seperti apa gitu, Pak? Ya kita sih sesuai permintaan aja, nggak pakai strategi macam-macam, sesuai permintaan bayar aja. Negara mana yang sekiranya paling berpengaruh dalam melakukan ekspor di PD Sambu ini? Cina, karena dia yang minta terbanyak, yang paling banyak. Kalau untuk struktur di perusahaan PD Sambu ini terdiri dari apa aja ya, Pak? Maksudnya? Struktur kayak anggota manajer, ya di sini ada mungkin pimpinan atau direktur, turun ke brand manager, terus ke manajer produksi, manajer QC, mungkin ke QC, terus Kalau untuk target ekspor itu sebulan itu berapa ton? Target kita sebenarnya nggak muluk-muluk, bisa sebulan 8 kontainer aja sudah hebat. Kalau saat ini sih bisa sebulan 4 kontainer aja sudah bagus saat ini ya. Kalau untuk
proses perkembangan dari bisnisnya menjalani kerjasama dengan apa aja? Yang pertama mungkin sama supplier, kedua mungkin sama pihak-pihak terkait pemerintah kayak karantina, karena mereka yang ngeluarin sertifikatnya, perizinan ekspornya, dan sama mungkin sama PDSKP juga, Dirjen Penguatan Saing, karena mereka juga ngeluarin sertifikat untuk ekspor juga. Kalau untuk peluang dari perusahaan ini kira-kira apa aja peluangnya, Pak? Peluangnya apa ya? Ya kalau kita sih peluangnya supaya banyak buyer yang tahu aja sih. Kalau untuk aktivitas bisnisnya di perusahaan PD Sambu ini seperti apa? Kita nih di sini cuma di perikanan sama domestik, tapi nggak banyak. Kalau domestik paling 10%. Kalau untuk pesaing, Pak, dalam perikanan ini kira-kira ada nggak pesaing? Oh banyak pasti. Sekarang untuk pesaing di sini aja ada 3 pabrik di lokasi sini ya, di bagian Jawanan. Yang satu produknya sama, yang satu lain. Produk yang sama itu nggak akan jauh beda, produknya sama persis kayak gitu. Kalau untuk PD Sambu ini target marketnya tuh kemana aja kira-kira, Pak? Kita sebenarnya sih targetnya nggak usah muluk-muluk. Yang kita ke Asia aja kalau kita nggak usah main ke China, Vietnam, mungkin Singapura, Malaysia itu aja. Kalau untuk menjalani kegiatan yang dilakukan bisnisnya mencapai value proposition bagi pelanggan itu apa aja? Ya kita harus yang pertama punya kualitas produk yang bagus, kedua ditunjang lagi sama raw material yang ada dan sumber daya. Kalau untuk campur tangan dari perusahaan ini ada? Campur tangan apa nih? Campur tangan kayak negara gitu tujuan Campur tangan pemerintah. Pemerintah itu. Oh pasti ya. Pasti ya. Nanti kita juga kan ikutin peraturan yang mereka bikin, yang mereka terapkan. Semua kita ini dari syarat ekspor, ya, semua ikutin semua gitu. Ya. Dari ibaratnya syarat legalitas pemerintah Cina yang minta ke kita. Ya. Pak, terima kasih sekian sedikit pertanyaan dari saya. Ya, Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. sedikit sejarah tentang PD Sambu, lebih detailnya sejarah PD Sambu Cirebon, Jawa Barat. PD Sambu adalah perusahaan pembekuan ikan yang terdiri pada tahun 1998. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Budiono selaku direktur utama. Pada awalnya PD Sambu adalah perusahaan di bidang terinasi dan manisan mangga. Namun seiring perkembangan zaman dan perkembangan bisnis sejak tahun 2002 hingga sekarang, PD Sambu beralih menjadi perusahaan yang bergerak dalam bisnis cold storage dengan bahan baku ikan laut seperti ikan remang, kurisi, acang-acang, kakap, bawal, mata goyang atau nama lainnya ikan suwangi, dan tenggiri. Bahan baku tersebut didapat dari beberapa pemasok ikan di kota-kota Jawa Barat seperti Batang, Tegal, Gebang, dan Losari.
Produk tersebut diekspor ke beberapa negara seperti Cina, Hong Kong, dan Vietnam. Beberapa permasalahan pernah dihadapi PD Sambu dalam membangun usaha seperti masalah krisis keuangan dan sepinya pembeli menjadi salah satu faktor utama. Saat ini perusahaan dimiliki oleh 5 orang pemegang saham dan pemilik saham terbesar sekaligus direktur utama adalah Bapak Budiono. Tahun 2002 merupakan awal kebangkitan PD Sambu, di mana mulai terbukanya peluang untuk pasar ikan beku di wilayah internasional, terutama pada Cina. Pada tahun 2009, PD Sambu telah menjadi perusahaan pembekuan ikan yang maju pesat, bisnisnya semakin berkembang, lahan perusahaan semakin luas dan jumlah karyawan serta kesejahteraan karyawan pun semakin meningkat. PD Sambu pernah mengalami kesulitan dalam mengekspor produk, namun setelah dilakukan perbaikan pabrik pada tahun 2009 serta dimilikinya sertifikat HACCP pada tahun 2010, semakin memperlancar kegiatan ekspor perusahaan. PD Sambu sudah memiliki sertifikat HACCP dari Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia dengan nomor 588 PHACCP PB 1210 dan mendapatkan penilaian B atau Good pada 24 Juni 2010. PD Sambu juga mengekspor beberapa produk perikanan laut seperti udang, keong, dan cumi. Khusus untuk produk cumi beku, perusahaan hanya mengekspor ke negara Taiwan. Selain ekspor, perusahaan juga memasarkan produk ke pasar domestik, yaitu Palembang untuk jenis produk ikan. Saat ini perusahaan 34 sedang mengembangkan produk baru, yaitu bakso ikan yang baru mulai dipasarkan untuk wilayah Jawa dan Sumatera Selatan. Visi misi PD Sambu Cirebon, Jawa Barat. Visi dari PD Sambu adalah menjadi perusahaan perikanan yang terpercaya dalam menghasilkan produk ikan beku yang bermutu tinggi. Yang kedua, misi PD Sambu adalah memberikan pelayanan terbaik pada pembeli dengan menghasilkan produk yang berkualitas serta berusaha memenuhi keinginan pembeli. Yang ketiga, tujuan PD Sambu adalah mensejahterakan para pemegang saham dan karyawan perusahaan. Struktur organisasi PD Sambu sendiri, dalam menjalankan usahanya, PD Sambu menggunakan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yang pertama direktur. Direktur merupakan penanggung jawab utama untuk aktivitas pabrik, produksi, karyawan, dan hubungan bisnis. Otoritas utama untuk desain dan operasional dari HACCP berdasarkan serta memberikan dukungan anggaran dan biaya operasional. Yang kedua ada plan manager. Plan manager bertugas mengatur semua aktivitas produksi dari titik awal proses penerimaan hingga barang siap dipasarkan. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan apabila direktur utama berhalangan, memasarkan hasil produksi dan mencari pelanggan untuk membeli produk yang diolah oleh perusahaan dan mengatur manajemen keuangan pabrik. Yang ketiga ada purchasing manager. Purchasing manager bertanggung jawab terhadap pembelian bahan baku, memimpin dan mengatur pengendalian rantai penyalur untuk ketersediaan dan implementasi atau pengendalian operasi yang aman, menyangkut seluruh aturan yang digunakan untuk jaminan mutu dari bahan baku. Dan selain itu juga ada production manager and quality control manager. Produksi bertanggung jawab dari hari ke hari untuk seluruh kegiatan operasi pabrik, meninjau ulang dan mengevaluasi verifikasi HACCP berdasarkan IQMP. Jadi kesimpulannya dari perusahaan PD Sambu sendiri, perusahaan PD Sambu adalah perusahaan pembekuan ikan yang berdiri pada tahun 98, didirikan oleh Bapak Budiono selaku direktur utama. PD Sambu merupakan perusahaan di bidang tarinasi dan manisan mangga. Sejak tahun 2002 hingga sekarang, PD Sambu beralih menjadi perusahaan yang bergerak dalam bisnis cold storage dengan bahan baku ikan laut. Saat ini perusahaan PD Sambu dimiliki oleh 5 pemegang saham dan pemilik saham terbesar sekaligus direktur utama adalah Bapak Budiono. PD Sambu pernah mengalami kesulitan dalam mengekspor produk, namun setelah dilakukan
perbaikan pabrik pada tahun 2009 serta dimilikinya sertifikat HACCP pada tahun 2010 semakin memperlancar kegiatan ekspor perusahaan. PD Sambu sudah memiliki sertifikat HACCP dari Ministry of Marine Affairs dan Republik Indonesia dengan nomor 588 PP HACCP PB 1210. Visi dari PD Sambu sendiri, perusahaan perikanan yang terpercaya dan dalam menghasilkan produk ikan beku yang bermutu tinggi, sedangkan misinya memberikan pelayanan terbaik pada pembeli dengan menghasilkan produk yang berkualitas serta berusaha memenuhi keinginan pembeli. PD Sambu sendiri menggunakan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari beberapa bagian, diantaranya direktur, print, manager, purchasing, manager and quality control, human resource, departemen manager, engineering, bagian cold room, bagian mesin, dan staff bagian packing dan ekspor. Produk yang dibuat perusahaan PD Sambu sebagai salah satu perusahaan yang berbasis pada kegiatan pembukuan ikan memiliki 3 jenis produk yang dibedakan berdasarkan cara perlakuan terhadap ikan, yaitu ikan beku head on dan headless serta ikan remang yang dibersihkan isi perutnya. Penerapan aktivitas bisnis internasional PD Sambu Cirebon, Jawa Barat. Pemasaran produk ikan beku PD Sambu sebagian besar diekspor ke negara Cina yang didistribusikan menggunakan kapal laut. Produk ini dijual kepada 2 pembeli tetap yang mengimpor produk dalam jumlah besar dan nantinya akan mendistribusikan kembali produk perusahaan ke berbagai daerah di Cina. Adapun daerah yang menjadi tempat pemasaran produk PD Sambu selanjutnya adalah Shenzhen, Fuzhou, Guangzhou, dan hampir seluruhnya bagian wilayah di Cina. Dalam mengekspor produk PD Sambu harus memenuhi beberapa dokumen perizinan, diantaranya pemberitahuan ekspor barang, invoice, bill of lading, letter of credit, packing list. Penerapan model bisnis model kanvas pada PD Sambu Cirebon, Jawa Barat. Analisis SWOT pada PD Sambu Cirebon, Jawa Barat. Yang pertama ada strength, kekuatan. Yang pertama memiliki sertifikat HACCP. Yang kedua sistem packaging produk sudah baik, memiliki pembeli tetap, sumber modal kuat. Yang kelima fasilitas produksi lengkap. Dan ada lagi weakness, yaitu kelemahan pasokan bahan baku sangat bergantung ke nelayan. Yang kedua kurangnya promosi. Yang ketiga pangsa pasar relatif kecil. Yang keempat status perusahaan yang masih berupa perusahaan daging. Yang kelima peningkatan keahlian dan keterampilan kurang diperhatikan. Dan yang keenam struktur organisasi tidak berjalan dengan baik. Ada pula opportunity-nya, peluangnya. Yang pertama inflasi yang menurun, implementasi AFTA, perkembangan teknologi dan informasi, adanya roadmap pengembangan industri berbasis industri agro. Dan yang kelima ada pemasok ikan banyak. 6 hambatan masuk tinggi bagi pendatang baru. Dan yang terakhir ada threats atau biasa disebut dengan pesaing, birokrasi yang rumit, kenaikan harga BBM, pemasok dapat beralih ke perusahaan lain, dan yang terakhir ada persaingan dengan perusahaan sejenis. Untuk sarannya, pihak perusahaan dan pemerintah perlu meningkatkan hubungan komunikasi dan kerjasama dalam memenuhi persyaratan ekspor, terutama terkait standar kualitas produk yang ditetapkan secara internasional. Dan yang kedua, seluruh alternatif strategi sebaiknya dijalankan secara konsisten oleh perusahaan dengan tujuan untuk mencapai sasaran 5 tahun ke depan. Sekian observasi mengenai PD Sambu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.